Sampai akhirnya siswa yang awalnya mereka tolak, mereka ragukan itu akhirnya berubah. Ternyata bisa juga mengangkat nama sekolah. Nama saya Pelajar Alfata, biasa dipanggil Ucok, itu nama beken di PLB dulu gitu. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Saya mengambil studi kebijakan publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dulu saya juga merupakan alumni dari pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya angkatan 2013, selesai di sini 2018. Terus saya selama ini juga aktif di PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang. Saat ini saya juga berkontribusi untuk teman-teman Walhi Sumbar. Kebetulan waktu itu pada tahun 2018 itu pas selesai kuliah di pendidikan luar biasa ini, di PLB ini, saya coba-coba masukin artikel saya untuk ikut kongres di ISPRM 2018. Kebetulan tempatnya itu di Paris, Prancis. Iseng-iseng aja sih sebenarnya awalnya gitu. Cuma alhamdulillah artikelnya keterima dan jadilah ikut kongres selama 2 minggu di Paris. Setelah itu saya masuk kuliah di Universitas Erlangga, jalur beasiswa ya, tentunya beasiswanya itu dari ASEAN University Network. Akhir 2018 itu beasiswanya mengadakan acara di Tokyo, Jepang, dan semua akademisi yang terlibat, yang disponsori oleh beasiswa itu dilibatkan untuk membahas tentang bagaimana aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas ke depannya gitu, secara teknologi, secara tentunya aksesibilitas yang kita pelajari dulu itu tentunya harus di-upgrade, diperbaharui lagi, disesuaikan lagi dengan kondisi dan tuntutan zaman gitu. Nah, gitu sih sebenarnya. Waktu masuk SD dulu, saya dimasukkan oleh orang tua di sekolah reguler gitu. Namanya SD Negeri 17 Tanjung Mas, Kecamatan Duapoto, Kabupaten Pasaman. Nah, ketika baru sebulan sekolah di sana, orang tua saya dipanggil oleh kepala sekolahnya untuk datang ke sekolah. Setelah itu disarankan oleh kepala sekolahnya agar saya dimasukkan ke SLB saja gitu,
karena katanya mereka tidak bisa memberikan layanan khusus kepada saya. Namun ada beberapa faktor yang menghambat ketika itu. Pertama, sekolah luar biasa itu jarak dari rumah yang paling dekat itu 30 kilo. 30 kilo dan itu jalannya hutan-hutan. Jadi nggak bisa bolak-balik dari rumah ke sekolah itu gitu. Harus tinggal di lingkungan sekolah, harus di asrama. Sementara orang tua saya waktu itu nggak rela gitu pisah sama anaknya gitu. Tapi yang kepala sekolah ini tetap ngotot, udah adu melat situ sama anaknya. Sampai orang tua saya itu bilang gini, Pak, biarlah anak saya ini kelas 1 seumur hidup kalau memang dia tidak mampu, asal dia sekolah di sini gitu. Dengar itu ya mau nggak mau kepala sekolahnya tetap menerima sekolah di SD itu gitu. Itu pun dengan syarat katanya, ada perjanjiannya itu. Kalau zamannya memang 1 tahun pertama itu saya tidak mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di sana, maka tetap kalau mau sekolah ya harus pindah ke SLB katanya. Kalau enggak ya dikeluarin katanya. Oke Pak, kata ibu itu. Pas nerima raport jauh satu waktu itu masih cewek ya, tiga kali menerima rapor setahun. Waktu nerima rapor, alhamdulillah saya dapat ranking 2. Jadi ya kepala sekolah nggak bisa bersikeras lagi untuk masukin ke SLB atau keluarin dari sekolah gitu. Sampai akhirnya pas kelas 5 SD saya ikut beberapa lomba untuk mewakili sekolah. Lomba olahraga juga, lomba catur, lomba olimpiade tingkat SD gitulah. Dan sampai akhirnya siswa yang awalnya mereka tolak, mereka ragukan itu akhirnya berubah. Ternyata bisa juga mengangkat nama sekolah. SMP yang waktu itu pengen masuk pesantren Purba di Mandailing Natal. Nah ya lagi-lagi karena faktor orang tua yang nggak rela pisah, kondisi saya yang belum seperti sekarang, yang untuk cuci baju aja masih dicucikan, nanti untuk makan aja harus diambilkan. Orang tua nggak ikhlas kayaknya. Terus saya disuruh masuk SMP dekat rumah situ juga lagi. Namun karena nilai SD saya lumayan bagus, kepala sekolahnya nggak banyak cerita lagi. Ya udah masuk situ. SMA juga saya di SMA Negeri 1 2 Koto namanya di sana. Sampai pas tamat SMA itu saya pengen kuliah. Cuma ya karena satu dan lain hal, faktor ekonomi juga, saya terpaksa untuk menunda keinginan tersebut. Selama 1 tahun saya merantau ke Bengkulu waktu itu untuk berjualan. Setelah itu keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu terus tetap tidak bisa padam gitu, karena saya itu dari dulu memang berpikiran
Kalau dari segi tenaga saya kurang. Jadi satu-satunya jalan untuk saya bisa menjalani hidup, mengangkat derajat diri sendiri dan keluarga itu ya hanya dari dunia pendidikan. Begitu. Jadi setelah itu udah berhenti setahun, saya balik lagi ke kampung, daftar SBMPTN 2013. Alhamdulillah lulus di pendidikan luar biasa. Walaupun sebenarnya pendidikan luar biasa ini, kalau boleh jujur ya, saya waktu itu milihnya iseng-iseng juga itu. Karena ada kawan nemani untuk tes, untuk daftar milih jurusan gitu. Udah saya ambil 2 jurusan, dia kan 3 pilihannya itu. Satu lagi saya nggak tahu mau milih apa lagi kan. Bercanda lah si kawan ini. Ini aja katanya pendidikan luar biasa, katanya sambil ketawa-ketawa kan. Cocok sama kau itu katanya, sambil ngeledek-ledek gitulah kan. Terus apa itu bang? Gimana nanti apanya itu? Ngajar di SLB lah kau katanya. Baru tahunya betulan lulus di PLB gitu. Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai. Alhamdulillah tinggal menunggu wisuda. Insyaallah mohon doanya September besok wisuda. Harapannya ya tentunya Nabi saja mengajarkan kan, bahwa katanya Allah itu meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Terus pepatah-pepatah hidup juga mengatakan tuntutan itu dari buayan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu itu dari sampai ke negeri Cina. Nah, apa maksudnya? Bahwa pendidikan itu memang sangat penting, sangat fundamental untuk kehidupan seorang manusia. Kita nggak bisa bayangin kalau kita nggak mendapat pendidikan, walaupun mungkin tingkat atau jenjang pendidikannya berbeda-beda. Nah, harapannya ke depan semoga dunia pendidikan ini semakin inklusif, semakin ramah terhadap setiap orang, terhadap berbagai macam karakteristik dan keadaan manusia. Bukan hanya untuk disabilitas ya, inklusif itu bukan hanya terbatas untuk disabilitas saja. Selama ini kan mindset dari banyak orang mungkin mendengar kata inklusif itu identik dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi saya inklusif itu tidak hanya dari segi fisik, tidak hanya dari segi kognitif, tidak hanya dari segi mental, namun juga sosial. Berapa banyaknya anak-anak yang secara sosial, secara status sosial tidak dapat mengakses dunia pendidikan. Begitu juga dari aspek ekonominya, berapa banyak anak miskin di Indonesia ini yang tidak bisa mengakses dunia pendidikan. Nah, ke depan harapan saya semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka hak tersebut harusnya
sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita penuhi. Bukan hanya negara tapi juga kita-kita rakyat ini juga bisa berkontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, yang ramah terhadap setiap manusia gitu. Selanjutnya harapan saya untuk terkhusus teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, teman-teman yang dalam tanda kutip dianggap berbeda dari manusia lain, jangan pernah memandang diri lebih rendah. Jangan pernah putus asa untuk meraih impian mendapatkan pendidikan, karena setiap manusia itu unik versi dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang sama di dunia ini. Maka cintailah keunikanmu, kembangkan potensi yang ada pada dirimu, berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain.